Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Oke, baik, terima kasih kepada ketua kelas. Berikutnya, Pak Guru akan mengecek kehadiran siswa. Ada yang tidak hadir? Bagus sekali. Oke, supaya lebih semangat, kemudian kita menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, sebaiknya kita memulai dengan menyanyikan lagu wajib. Coba. Hiduplah Indonesia Raya. Kembali. Pak Guru mau sampaikan, setiap langkah kecil yang kalian ambil dalam belajar adalah bagian dari usaha yang Allah perintahkan. Ingat, usaha kalian tidak akan pernah sia-sia, karena Allah melihat setiap kerja keras dan niat baik kita. Mungkin jalan menuju keberhasilan tidak selalu mudah, tapi dengan tekad dan doa, insya Allah kalian akan sampai pada tujuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat mendeskripsikan pengertian qada dan qadar. Dan yang kedua yaitu kalian dapat menunjukkan dalil-dalil yang berhubungan dengan qada dan qadar. Pernahkah kalian mengalami kejadian yang tidak sesuai harapan? Bagaimana kalian memahaminya? Adakah ayat Al-Quran atau hadis yang kalian ketahui tentang iman kepada qada dan qadar? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil darinya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita akan jawab dengan proses pembelajaran yang berhubungan dengan qada dan qadar, tentunya dengan model kita cari masalah. Dari masalah itu kita akan belajar sesuatu tentang qada dan qadar. Ngerti? Nah, Pak Guru di sini punya satu kasus. Ini contoh satu kasus ini supaya kita bisa belajar tentang qada dan qadar. Di sini ada seorang siswa yang sudah belajar dengan giat untuk ujian, namun hasilnya tetap kurang memuaskan. Ia merasa kecewa dan bertanya-tanya, apakah usahanya sia-sia? Bagaimana kalian akan menjelaskan situasi ini? Kita ambil contoh saja, umpamanya Kalambe. Dia sudah belajar dengan giat untuk ujian, tapi tidak dapat peringkat. Dan dia kecewa, kenapa dia sudah belajar tapi tidak dapat peringkat? Bagaimana kamu teman-temannya melihat situasi ini, menjelaskan situasi ini? Nah, untuk kita belajar lebih lanjut lagi, kita bikin kelompok dulu. Pak Guru bagi di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Tugas kalian dari kisah Kalambe tadi itu, dari kasusnya Kalambe tadi itu, coba kalian cari pengertian qada dan qadar, terus coba temukan dalil apa saja yang berhubungan dengan qada dan qadar dari Al-Quran ataupun hadis yang kalian temukan di internet. Silakan gunakan HP-nya, silakan gunakan perangkatnya supaya mencari sumber-sumber yang ada di internet. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, setelah selesai diskusi kelompoknya, Pak Guru akan suruh presentasikan antara kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Masing-masing bergantian. Kemudian kelompok, kalau sudah gilirannya kelompok 1, berarti kelompok 2 menanggapi atau kelompok 3 menanggapi. Begitu juga sebaliknya, masing-masing mendapat giliran untuk ditanggapi. Pak Guru juga dalam proses diskusi kalian, Pak Guru akan mengecek pekerjaannya sampai di mana. Jadi Pak Guru mungkin bisa nilai siapa siswa yang aktif dan siapa siswa yang tidak aktif. Kemudian Pak Guru akan menilai kesesuaian tugasnya Pak Guru dengan yang kalian kerjakan. Pak Guru perintahkan A, kalau kalian kerjakan A, Pak Guru kasih nilai bagus. Selama proses kegiatan ini, Pak Guru akan menilai dari awal sampai akhir. Dan di akhir nanti, Pak Guru akan merefleksikan sudah sejauh mana pemahaman kalian dengan beberapa pertanyaan pilihan ganda. Mengerti? Oke, sekarang berdiskusi dengan kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 terkait pengertian qada dan qadar, terkait dalil iman pada qada dan qadar.
berdasarkan pengamatan kalian dari kasusnya Kalam B tadi. Silakan kerjakan. Oke, bagus sekali. Bagus, bagus. Kelompok 1 aman? Ya, lanjutkan, lanjutkan. Kalau ada yang mau ditanya, silakan bertanya. Sambil dikerjakan, sambil Pak Guru bantu jawab-jawab kamu punya pertanyaan yang terkait dengan kadar dan kadar. Jangan tanya yang macam-macam, Jangan tanya yang di luar materinya kita. Materinya kita yaitu tentang kadar dan kadar. Jadi silakan bertanya selama diskusi, silakan bertanya. Ini kelompok berapa? Coba mana pekerjaannya? Coba. Ini kelompok berapa? Coba mana pekerjaannya? Tulisannya siapa ini? Kamu? Ya, jadi waktunya Pak Guru kasih kesempatan 5 menit lagi, tugasnya sudah selesai dan masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil diskusi dari tugasnya, yaitu mencari pengertian kada dan kadar dan dalil-dalil yang berhubungan dengan kada dan kadar. Sekarang kita masuk pada bagian presentasi.
Oke, Pak Guru persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan terkait apa itu qada dan kadar. Silakan kelompok 1. Ya, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaan yang diberikan oleh Pak Guru. Oke, ini hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 1. Jadi, qada dan kadar adalah konsep dalam Islam yang berkaitan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia. Mungkin Pak Guru akan lanjut dengan kelompok 2. Silakan kelompok 2 coba berikan Pak Guru dalil dari Al-Quran yang berkaitan dengan qada dan kadar. Bagus sekali. Jadi Pak Guru kasih kesempatan untuk kelompok 3 dengan kelompok 1 untuk menanggapi. Atas tanggapannya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, dari hasil diskusi kelompok kalian tadi, dari hasil penyelidikan kalian tentang kasusnya KLMP tadi, tentunya kita akan sampai pada satu kesimpulan. Qada dan kadar adalah ketetapan dan takdir Allah yang sudah ditentukan sejak zaman azali. Qada adalah keputusan Allah, sementara kadar adalah perwujudan dari keputusan tersebut dalam kehidupan kita. Meskipun Allah sudah menentukan takdirnya, kita tetap diperintahkan untuk berusaha dan berdoa. Iman kepada qada dan kadar membuat kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah dalam pengaturan Allah, selalu ada hikmah di baliknya. Sekarang, karena kita sudah menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita dan kalian sudah berdiskusi tadi terkait materi qada dan kadar, dan kalian sudah menemukan dalil-dalil yang berhubungan dengan materi kita. Nah, sekarang Pak Guru mau menguji sampai di mana pemahaman kalian terhadap materi ini. Di papan tulis sudah ada link yang Pak Guru sediakan untuk kalian mengerjakan refleksi. Silakan diklik, dicari di Chrome-nya, di HP-nya atau di Chromebook-nya. Silakan ketik alamat yang di atas yang Pak Guru sudah sediakan itu. Kemudian kerjakan, ada 10 pilihan ganda. Pak Guru suruh kerja itu supaya menguji sampai di mana pemahaman kalian terkait materi ini. Mengerti? Silakan dikerjakan. Jika ada kesulitan, silakan bertanya. Baik. Nah, berikutnya Pak Guru akan berikan kalian tugas di rumah. Setelah selesai dari sekolah nanti pulang di rumah, Pak Guru akan berikan kalian PR, yaitu coba tuliskan pengalaman kalian yang berkaitan dengan qada dan kadar. Tulis di kertas HPS, kemudian minggu depan Pak Guru masuk, Pak Guru harap tugasnya sudah selesai. Jadi berkaitan dengan cerita ini, tuliskan cerita apa saja yang berhubungan dengan kamu punya kehidupan sehari-hari, ada kaitannya dengan qada dan kadar, silakan dituliskan. Silakan dituliskan dan minggu depan ditampilkan maju satu-satu untuk membaca kisahnya yang berhubungan dengan qada dan bagus. Oke, berikutnya Pak Guru ingin memotivasi kita semua sebelum kita menyelesaikan proses pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu ingatlah
Meskipun hidup dengan tantangan dan ujian, setiap langkah kita sudah ada dalam takdir Allah. Teruslah berusaha dengan ikhlas dan serahkan hasilnya kepadanya. Percayalah, apapun yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi takdirnya. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan selalu bersyukur atas setiap hari yang Allah berikan. Cukup sekian, Bapak berucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.